Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Atas izin Allah kita bisa beraktivitas. Mudah-mudahan kita selalu menjadi hamba-hamba yang terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, pada pembelajaran kali ini kita akan mempelajari pendidikan agama Islam kelas 1 bab kelima tentang Asmaul Husna. Baik, sebelum kita lanjutkan, marilah kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Asmaul Husna, tentu anak-anak sudah kenal apa itu Asmaul Husna. Kita lihat. Asmaul Husna adalah nama-nama yang baik bagi Allah. Asmaul Husna berjumlah 99. Barang siapa yang mampu menghafalnya, maka ia akan masuk surga. Asmaul Husna 99 jumlahnya, Bapak yakin kalian sudah hafal? Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, terus sampai terakhir. Yang belum hafal dihafalkan, yang sudah hafal terus diulang agar lebih lancar dan tidak lupa. Pada kali ini yang akan kita belajar yang pertama Ar-Rahman. Apa arti Ar-Rahman? Kita lihat. Ar-Rahman artinya Maha Pengasih. Allah mengasihi semua makhluknya. Sifat Maha Pengasih Allah ini tidak terbatas. Allah memberi rezeki kepada semua makhluknya, baik yang ada di daratan maupun di lautan. Sifat Rahman Allah ini tidak khusus untuk manusia saja, tapi untuk seluruh makhluknya yang ada di bumi dan di langit. Hewan-hewan diberikan rezekinya. Ikan, bahkan semut pun yang begitu kecil diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sifat Rahman Allah ini tidak khusus untuk orang muslim saja atau orang yang beriman saja. Akan tetapi sifat Rahman juga diberikan kepada siapa? Kepada orang-orang kafir. Orang yang tidak beriman kepada Allah saja Allah berikan. Kita lihat orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, mereka bisa makan, bisa bernafas. Itu semua Allah yang mengasihi. Inilah karena ini berkat sifat rahmannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi anak-anakku tidak perlu khawatir. Nanti saya tidak bisa makan. Jangan khawatir karena Allah Maha Pemberi. Dengan sifat rahman Allah mengasihi semua makhluknya tanpa terkecuali, baik yang ada di daratan maupun di lautan. Semua Allah kasih. Baik, yang selanjutnya sifat Ar-Rahim. Apa arti Ar-Rahim? Ar-Rahim yaitu Maha Penyayang. Artinya Maha Penyayang. Allah sayang kepada hamba-hambanya. Orang beriman akan disayang oleh Allah Subhanahu wa taala yang patuh dan taat kepada Allah, melaksanakan semua perintah Allah, juga menjauhi semua larangannya. Nah, ini bedanya. Kalau sifat Rahman tadi itu untuk semua makhluk Allah. Tapi berbeda dengan sifat Rahim, penyayang. Allah ini dikhususkan untuk orang-orang yang beriman. Kalau kita ingin disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu kita harus beriman, mengimani bahwasanya Allah adalah satu-satunya Tuhan yang wajib kita sembah. Kalau kita ingin disayangi oleh Allah, tentu kita harus menjalankan kewajiban kita. Kita harus melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Minimal kita kerjakan yang wajib. Salat wajib kita kerjakan. Zakat misalnya, zakat fitrah kita kerjakan. Ditambah lagi amalan-amalan baik. Misalkan sikap kita, budi pekerti kita, mengerjakan amal-amalan sunnah itu lebih baik jika kita kerjakan. Agar kita disayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dengan mempelajari sifat Ar-Rahim ini, kita berharap menjadi hamba-hamba Allah yang lebih dekat lagi kepada Allah, sehingga kita disayangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu
Yang ketiga yaitu Al-Malik. Apa arti Al-Malik? Coba kita lihat. Arti dari Al-Malik adalah Raja yang Maha Kuasa. Allah adalah Raja dari segala raja. Allah merajai langit dan di bumi. Allah merajai hari pembalasan. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kekuasaan Allah atau Al-Malik tidak terbatas. Allah Maha Kuasa. Kekuasaan Allah tidak terbatas. Allah menguasai hari pembalasan. Apa yang kita lakukan di bumi, semuanya dicatat dan akan diberikan balasannya oleh Allah. Jika kita melaksanakan suatu kebaikan, maka balasannya pun akan lebih baik. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Yang mengerjakan sekecil apapun itu kebaikan, maka akan kembali lagi kepada yang melakukannya. Yang melakukan kejahatan, maka kejahatan itu akan dirasakan lagi. Contoh kecil, jika kita menolong orang lain, maka kita pun suatu saat akan ditolong oleh orang lain. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Semua yang kita lakukan di bumi ini akan ada balasannya di hari kiamat nanti. Mudah-mudahan dengan mempelajari sifat-sifat atau Asmaul Husna, Ar-Rahman, Ar-Rahim, dan Al-Malik, mampu menyadarkan diri kita sehingga kita bisa lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mampu meningkatkan kualitas keimanan kita. Mudah-mudahan dengan mempelajari Asmaul Husna, hati kita lebih tenang dalam menjalani kehidupan, karena ada Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan mudah-mudahan dengan kita mempelajari Al-Malik, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, Allah Maha Pemberi, Allah merajai hari pembalasan. Kita meyakini, ketika kita berbuat baik, maka kita pun akan mendapatkan kebaikan. Ini pada pembelajaran bab kelima di kelas 1, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.